Baik, kembali menyaksikan webinar Vokasi dan Kekuatan Ekonomi Daerah. Masih bergabung bersama kami tentunya 3 narasumber kami. Ada Ketua Umum Kadin Pak Rosan P. Roslani, lalu Dirjen Vokasi maksud kami Direktur Mitra Studi Pak Ahmad Saufi, dan juga tentunya Wakil Gubernur Jawa Timur Mas Emil Dardak. Saya mau ke Pak Rosan dulu. Pak Rosan, kalau kita melihat begitu ya, dengan Jawa Timur yang memiliki potensi sangat besar, tentunya juga harus didukung oleh sumber daya manusia yang baik tentunya. Anda melihat begitu dengan upaya-upaya yang akan dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur dan juga sudah dilakukan. Seperti apa dari kacamata Anda pandangannya? Ya, tadi saya sudah sedikit. Kalau saya lihat memang kolaborasi dan sinergi antara seluruh pemangku kepentingan, terutama dunia usaha, dan saya pun mendapatkan laporan dari Kadin di Provinsi Jawa Timur dan juga asosiasi yang berada di bawah Kadin seperti Apindo dan yang lain-lainnya, kolaborasinya dengan pemerintah daerah Jawa Timur sangat-sangat baik, sangat-sangat baik. Pemerintah Provinsi Jawa Timur sangat terbuka untuk selalu berdiskusi, berkomunikasi, bagaimana meningkatkan peran dari sumber daya manusianya di Jawa Timur ini, apalagi dengan adanya akselerasi karena COVID-19 ini terhadap penggunaan digital ekonomi ini juga makin lambat, dan di semua bidang sekarang, ya bidang apapun, hubungannya dengan penggunaan digital ekonomi juga makin meningkat, sehingga tentunya perlu ada tetap peningkatan upscaling, rescaling dari para pekerja kita di seluruh provinsi, di Provinsi Jawa Timur juga termasuk, sehingga ini bisa menimbulkan daya saing yang makin baik, yang makin meningkat dari para pekerja kita. Dan sekali lagi yang ingin saya sampaikan, ya saya selalu meyakini pertumbuhan Indonesia yang berkualitas apabila manusianya, sumber daya manusianya itu ikut tumbuh bersama-sama, sehingga ini akan mempunyai suatu pertumbuhan yang berkelanjutan dan berkesinambungan ke depannya. Terima kasih. Harus ada sinergi begitu ya Pak Rosan. Selanjutnya saya mau ke Pak Emil Dardak, Wakil Gubernur Jawa Timur. Pak Emil, kalau kita lihat tadi bahwa ada tantangan begitu bagi tentunya pengembangan industri dan juga pengembangan untuk upskilling, baik soft skilling dan juga hard skill begitu bagi tentunya sumber daya manusia khususnya Jawa Timur. Seperti apa untuk kedepannya begitu yang sudah dipersiapkan oleh Pemprov Jawa Timur? Baik, memang tentunya kompetensi kerja bukan hanya kompetensi teknis, tetapi juga kompetensi soft skill, etos kerja. Ini yang kadang-kadang memang ada tantangan bagaimana mengintegrasikan ke dalam kurikulum. Tentunya dengan memperbesar elemen praktikum, mereka sudah punya pengalaman bekerja di lapangan, di perusahaan. Ini yang kita dorong, tadi disampaikan Dudi, kerjasama dunia usaha, dunia industri adalah salah satu cara untuk memastikan bahwa lulusan SMK ini bukan hanya jago ujian di gerung sekolah, tetapi memang sudah bisa diterjunkan ke dunia kerja yang stress levelnya juga ada, perlu kolaborasi dan lain sebagainya. Namun demikian kita juga menyadari bahwa selain kurikulum inti, ada juga tambahan-tambahan sertifikasi yang dibutuhkan dan lebih diminati hari ini. Itulah sebabnya salah satu SMK kita di Kota Malang misalnya bekerja sama dengan Amazon Web Services yang menyediakan cloud computing platform, karena kedepannya sekarang adalah cloud computing. Dibuatlah kurikulum cloud computing kepada anak-anak yang mendalami program komputer, karena skill ini tentunya akan punya nilai jual yang tinggi, di mana sekarang banyak sekali lembaga, institusi yang menggunakan layanan cloud ketimbang berinvestasi besar dalam server dan juga aplikasi. Nah, ini adalah contoh bagaimana kita mengkombinasikan tadi antara pengalaman kerja dengan atau magang dengan juga menambah sertifikasi, sehingga ada nilai jual yang lebih tinggi bagi lulusan di mata industri. Pak Emil, kalau kita lihat tadi Anda mengatakan bahwa untuk revolusi industri 4.0 tentunya, apakah berpengaruh begitu Pak untuk penentuan dan juga pembuatan kurikulum di daerah khususnya Provinsi Jawa Timur? Karena kan biasanya kalau kita lihat juga untuk apa yang terjadi di beberapa daerah begitu saat ini, misalnya untuk kurikulum yang dibuat begitu untuk pendidikan vokasi di beberapa daerah tidak sinkron begitu dengan apa yang menjadi kebutuhan industri juga Pak?
Ya, ini salah satu yang dibahas tentunya adalah bagaimana kerjasama dengan Dudi ini akan ikut menyelaraskan relevansi. Sebagai contoh sekarang yang dibutuhkan adalah mesin CNC untuk misalnya membuat komponen-komponen. Nah, ini di Tulungagung SMK-nya sudah memiliki peralatan-peralatan CNC. Di Ponorogo mereka bekerja sama dengan Tianjin di China untuk memastikan alat-alat mereka ini juga sesuai bahkan dengan standar internasional, karena semakin banyak juga beredar komponen-komponen alat-alat yang menggunakan juga kandungan-kandungan dari manufacturing di Cina. Maka kerjasama kita arahkan ke sana karena tren di dunia industri ke arah sana. Jadi relevansi ini digalang dengan terus-menerus, dan ini bukan hanya kerja secara unisektoral saja dari Dinas Pendidikan, tetapi juga dikawal dari Dinas Ketenagakerjaan, kemudian juga dari Dinas Perindustrian Perdagangan, dengan tujuan agar konsepnya ini adalah pengembangan SDM sebagai pilar dari strategi ekonomi kita. Mhm. Selanjutnya saya mau ke Pak Syafie begitu, dari apa yang dijawab oleh Wakil Gubernur Jawa Timur Pak Emil Dardak. Kita tahu begitu ya, untuk kebijakan kurikulum juga berada di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Seperti apa langkah selanjutnya yang akan dilakukan Pak Syafie? Baik, Mas Gibran, senang sekali. Jadi sekali lagi saya mengucapkan rasa syukur yang tak terhingga kita bisa bertemu bersama, kita duduk membicarakan tentang kekuatan ekonomi daerah, ya, hubungan antara vokasi dengan kekuatan ekonomi daerah. Nah, kembali ke hal yang tentang kurikulum tadi, sebagaimana sudah dikemukakan oleh Pak Dirjen, bahwa kita meregulasi bahwa dalam 3 semester ke depan, ya, itu harus disesuaikan dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri, ya. Jadi dalam 6 semester kalau kita bicara tentang SMK itu diberikan kemerdekaan berinovasi dan berimprovisasi, yaitu bagaimana kebutuhan dunia usaha dunia industri itulah yang di-create sedemikian rupa agar kurikulumnya sesuai. Nah, sebagai contoh, ya, kalau kita berbicara SMK, saya kebetulan juga ini tidak ada kebetulan, ya, koinsiden. Minggu lalu saya dari Bondowoso, Situbondo, kemudian dari Jember, ya, Pak Emil. Luar biasa, di sana ada SMK 5 Jember yang dari luas lahannya bagus, konten kurikulumnya bagus, alumninya pun mendirikan perusahaan, ya, saya sebut saja langsung Benih Citra Asia nama benihnya, dan kolaborasi antara dunia usaha yaitu perusahaan benih tadi dengan SMK tersebut itu sangat-sangat baik, ya, dan itulah kolaborasi antara dunia usaha, dunia industri dengan satuan penyelenggara pendidikan yaitu SMK. Nah, kurikulum di tempat itu sang kepala sekolah begitu kreatif dan inovatif, menyesuaikan dengan kebutuhan setempat, gitu, yaitu perusahaan yang ada di tempat tersebut. Nah, namun Mas Gibran, kalau kita berbicara vokasi, jangan dilupakan juga bahwa vokasi itu ada politeknik, gitu. Ada 2.200-an politeknik yang kita artinya di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Vokasi. Dan untuk kekuatan ekonomi daerah, kami akan menggerakkan semua potensi yang ada di Politeknik untuk benar-benar bisa membantu ekonomi daerah. Sebagai contoh, Politeknik Negeri Jember, ya, kalau di Jawa Timur itu benar-benar bisa berkolaborasi, membantu juga akademi komunitas yang ada di Situbondo sebagai contoh. Situbondo dan daerah Tapal Kuda sangat kaya dengan potensi agromaritim. Oleh karena itu, kita akan berdayakan semaksimal mungkin kekuatan Politeknik Negeri Jember dan Akademi Komunitas Situbondo untuk membangun daerah tersebut. Nah, begitu juga untuk Bali dan sekitarnya, misalnya ada Politeknik Negeri Bali yang sudah sangat baik berkolaborasi dengan dunia usaha, dunia industri, khususnya bidang perhotelan dan hospitality. Nah, kerjasama antara politeknik di berbagai daerah, kalau kita katakan di Pontianak misalnya, Politeknik Pontianak itu mengembangkan bekerjasama dengan perusahaan sawit yang ada di sana, tidak hanya memikirkan tentang CPO, tapi memikirkan tentang gula sawit, bagaimana gula yang dihasilkan dari sawit, dan ini untuk meningkatkan kekuatan ekonomi daerah. Jadi
kembali Mas Gibran, kami sangat-sangat bersyukur sudah mulai terlihat betapa kolaborasi antara dunia usaha, dunia industri yang diawaki sekarang dengan Kadin, kemudian Apindo itu sudah mau hand in hand, sudah mulai berdekatan dengan satuan penyelenggara pendidikan vokasi, yaitu SMK-SMK dan Politeknik-Politeknik. Kita harapkan katalisis yang lebih baik lagi dari daerah, sebagaimana yang dicontohkan oleh Pak Gubernur Ganjar tadi dan Pak Wakil Gubernur Emil, itu akan memperkuat lagi sinergi antara satuan penyelenggara pendidikan vokasi dengan dunia usaha dan dunia industri. Kami yakin tentunya dengan vokasi yang kuat akan menguatkan Indonesia. Demikian. Oke. Mas. Baik, terima kasih tentunya Pak Sofia. Selanjutnya saya mau ke Pak Rosan begitu. Ada untuk closing statement yang singkat juga Pak Rosan. Jadi closing statement Anda seperti apa untuk webinar vokasi dan kekuatan ekonomi daerah kali ini Pak? Ya, mungkin closing statement saya adalah pertama sampaikan perubahan mindset, kedua adalah kolaborasi sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan, ya pemerintah pusat, pemerintah daerah, kementerian, dunia usaha, akademia. Kemudian yang ketiga adalah vokasi adalah bagian dari strategik ekonomi kita. Keempat adalah membangun ekosistem yang baik dan sempurna dalam rangka meningkatkan peran vokasi ke dalam peningkatan sumber daya manusia kita. Mungkin itu saja. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Rosan. Selanjutnya saya mau ke Pak Emil Dardak begitu untuk closing statement-nya. Bagaimana tentunya vokasi bisa menjadi kekuatan ekonomi daerah khususnya Jawa Timur, Pak? Baik, saya banyak membahas vokasi secara spesifik SMK. Padahal vokasi itu ada juga yang sifatnya pendidikan jangka pendek, ada juga pendidikan di tingkat tinggi seperti D1, D2, D3. Nah ini tentunya apapun itu, vokasi itu definisinya adalah keterampilan siap pakai. Namun demikian, kita berharap lulusan vokasi jangan berasumsi atau terlena bahwa keterampilan itu cukup untuk bertahan di dunia kerja. Karena dinamikanya sangat tinggi. Learning how to learn itu sangat penting. Jangan kita mengkotak-kotakan bahwa pendidikan vokasi tidak perlu belajar hal-hal yang sifatnya expanding minds atau critical thinking, karena itu tetap diperlukan. Kedepannya kalau SDM kita tidak punya kapasitas itu, maka dia akan tergusur oleh mesin, oleh industri 4.0. Jadi ini yang selalu kami tekankan bahwa bukan hanya sekedar bisa mengoperasikan, tapi harus bisa punya critical thinking, punya aptitude di dunia kerja yang bisa diterapkan. Itu kira-kira, jadi tadi seperti kata Pak Rosan dan Pak Saufi, mindset, konteks, pengalaman, dan juga tentunya bagaimana, jadi orang masuk SMK bukan karena dia nggak punya pilihan lain, tetapi memang karena dia merasa punya prospek yang bagus di situ. Baik, terima kasih untuk sudah bergabung bersama kami tentunya Wakil Gubernur Jawa Timur Pak Emil Dardak. Tadi juga sudah bergabung bersama kami Ketua Umum Kadin Pak Rosan P. Roslani, dan juga terima kasih sudah bergabung bersama kami Direktur Mitra Studi Bapak Ahmad Saufi. Sebelumnya juga kami ucapkan terima kasih ada Pak Wikan Sakarinto Dirjen Vokasi, dan juga tentunya ada Gubernur Jawa Tengah Bapak Ganjar Pranowo. Sehat selalu untuk Bapak-Bapak dan juga sukses selalu untuk mengembangkan pendidikan vokasi di lini masing-masing. Terima kasih Bapak-Bapak.